Halo sobat, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Di video ini Onobe akan membahas tentang impulsif gelap Maiki. Setelah chapter 224 dirilis, Onobe penasaran dengan dorongan hitam Maiki. Mengikuti Shinichiro dan Emma, apakah kematian Draken juga dapat memicu dorongan hitam seperti ketika Baji terbunuh? Di sini Onobe akan menjelaskan sifat sebenarnya dari dorongan hitam Maiki dan bagaimana dorongan hitam itu bisa aktif. Impulsif gelap atau dorongan hitam Maiki adalah elemen penting dalam cerita, dan itulah yang menjadi tujuan Takemichi dan yang lainnya di Final Art Tokyo Revenger, yaitu untuk menekan dorongan hitam ini. Mari kita lihat lebih dekat impulsif gelap yang menjadi alasan Maiki jatuh dalam kegelapan. Yang pertama, Onobe akan membahas identitas sebenarnya dari impulsif gelap Maiki. Impulsif gelap ini merupakan salah satu faktor utama yang membuat cerita Tokyo Revenger di masa depan menjadi lebih buruk. Dan dorongan hitam itu tidak dapat dikendalikan oleh Maiki sendiri. Keadaan ini seperti dorongan untuk menghancurkan atau membunuh. Dan bahkan dia akan menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Sederhananya, ini adalah perubahan sikap yang tidak terkendali. Impulsif gelap ini disebutkan di chapter 200 dalam surat video yang ditinggalkan oleh Maiki. Ini seperti diri lain yang disebut kepribadian yang berbeda, di mana itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh Maiki sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat adegan di mana saja impulsif gelap Maiki diaktifkan. Kejadian pertama adalah di chapter 48. Dalam kilas balik percakapan Takemichi dan Draken di masa depan, ketika konflik Halloween berdarah terjadi, Maiki terus memukul wajah Kazutora yang sudah pingsan dan mengabaikan suara Draken yang berteriak untuk menyuruhnya berhenti. Hal itu pun mengakibatkan Maiki telah membunuh Kazutora. Namun dalam beberapa perubahan yang dibuat Takemichi, Kazutora tidak mati dan mode impulsif gelap Maiki dinonaktifkan. Kejadian yang kedua adalah di chapter 115, di mana saat Takemichi sudah merasa bahwa masa depan akan jadi lebih baik. Ternyata saat dia kembali, semua petinggi Toman telah dibunuh oleh Maiki, kecuali Takemichi. Selanjutnya, kejadian ketiga adalah di chapter 202. 12 tahun setelah Maiki meninggalkan surat videonya untuk Takemichi. Saat itu Takemichi mendapati Maiki yang memimpin sebuah organisasi kriminal yang bernama Bonten. Lalu Takemichi mengabaikan pesan Maiki dan memaksa untuk tetap bertemu dengannya, hingga membuat Maiki menembaknya dengan pistol tanpa ragu. Kejadian keempat adalah di chapter 207, di mana saat di 10 tahun yang lalu dalam era Tiga Dewa. Dalam adegan tersebut, Maiki telah mengalahkan satu geng hanya sendirian saja. Dan tampaknya dalam hal ini, dorongan hitam itu dipicu oleh kedatangan Takemichi ke masa lalu. Dan kejadian yang terakhir adalah di chapter 224. Setelah informasi tentang kematian Draken beredar, terlihat sangat jelas Maiki datang sendirian menghadapi Brahman dan Rokuhara. Dengan tatapan yang sangat tajam dan marah, dan bahkan hanya dengan kedatangannya saja telah membuat atmosfer di sana berubah. Namun masih belum diketahui apa yang akan dilakukan Maiki selanjutnya. Mari kita lihat pertimbangan yang akan terjadi dari sisi Maiki. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dalam pikiran Maiki sekarang? Apakah Maiki dilanda kesedihan atau kemarahan? Apakah Maiki dapat menerima kenyataan bahwa teman terdekatnya yang telah dia jaga selama 2 tahun ini telah mati? Mengingat apa yang telah mereka lalui bersama sejak sebelum Toman didirikan, bagaimanapun juga harus ada kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Namun ketika melihat Maiki yang datang dengan seragam Kantomanji, bukan untuk berduka atas kematian Draken, sepertinya Maiki sengaja datang untuk pembalasan dan bertarung. Mungkin akan ada amukan yang membuat dorongan hitamnya aktif, dan hal ini tentunya juga akan berdampak pada Takemichi. Karena sebelumnya Maiki sendiri telah mengingatkan Takemichi untuk tidak kembali lagi ke masa lalu. Alih-alih memperbaiki masa lalu, apa yang telah Takemichi lakukan malah semakin memperburuk keadaan. Dalam beberapa kasus, saat Maiki kehilangan Shinichiro dan Baji, Maiki masih bisa menjaga emosinya. Begitupun saat kematian Emma, Maiki masih bisa bertahan dalam kondisi tersebut setelah mengetahui perjuangan Takemichi selama ini. Namun dalam kematian Draken, sepertinya dorongan hitam itu tidak dapat dibendung lagi, dan ini bisa menjadi situasi terburuk yang pernah terjadi. Lalu apakah impulsif gelap Maiki dapat dihentikan?
Mungkin beberapa waktu yang lalu dorongan hitam itu masih dapat dihentikan dengan upaya penyelamatan yang akan dilakukan Takemichi dan Draken. Tapi setelah melihat dari cerita tentang kematian Draken, sepertinya kemungkinan tersebut sangat tipis sekali dan bahkan semakin memburuk. Langkah apa yang akan Takemichi lakukan selanjutnya menjadi topik yang cukup menarik untuk dibahas. Apakah Takemichi akan berjuang sendirian sampai akhir atau Takemichi juga akan putus asa atas kegagalannya? Dari kematian Draken, pastinya berita itu juga akan didengar oleh mantan anggota Toman yang lainnya. Meskipun Takemichi tidak ingin melibatkan mereka, sesuatu akan menjadi berbeda setelah ini. Dalam hal ini, mereka mungkin akan muncul kembali, dan Onobe sangat menantikan kemungkinan tersebut akan terjadi. Selain itu, jika memang mode impulsif gelap Maiki ini akan aktif saat pertarungan dimulai, tidak menutup kemungkinan Maiki akan meratakan semuanya, baik itu Brahman maupun Rokuhara. Mengingat ini bukan lagi pertarungan untuk menjadi nomor satu, juga akan ada kemungkinan Maiki akan membunuh seseorang di sini. Berdasarkan dari bocoran resmi yang diberikan, pada beberapa cerita berikutnya, Tyrannosaurus akan mendapatkan luka tembak di dadanya. Dan mengenai siapa yang melakukan penembakan itu masih belum diketahui. Mengingat kemarahan yang Maiki rasakan, kecurigaan masih tertuju padanya. Namun juga ada kemungkinan penembakan itu juga akan dilakukan oleh Sanzu yang datang kemudian. Atau yang paling buruk adalah saat konflik itu terjadi, petugas polisi juga akan datang di sana dan menyelesaikan konflik itu dengan senjata. Jika ini terjadi, tidak hanya Terano, bahkan yang lainnya pun termasuk Senju juga akan terkena tembakan itu. Melihat cuacanya yang masih hujan dan mereka masih berada di taman hiburan, apakah Senju sudah 100% berhasil diselamatkan? Jangan lengah, kemungkinan Senju juga akan mati masih ada. Jadi inilah sedikit pembahasan dari mode impulsif gelap Maiki. Untuk pembahasan selanjutnya atau spoiler yang akan dimunculkan dalam Tokyo Revenger chapter 225, akan Onobe upload jika ada informasi terkait yang terbit sebelum manganya dirilis. Oke, untuk teman-teman yang baru nonton di channel ini, jangan lupa dukung channel Onobe dengan klik subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Ingat, hidup itu bebas dan kita bisa berdiskusi bersama di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya sampai saat ini.